yang membuat mereka gagal, yang membuat mereka murtad. Merubah Allah yang membelah Laut Merah, bikin tembok dari air samudra. Dan lupa total karena resiliensinya. Dan sebelum kita mulai, saya minta Anda buka ke kitab Kejadian 1. Just open the Bible ke Kejadian 1. Dan lihat apa kata Tuhan akan segala pekerjaan dan ciptaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang. Jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 10, katakan sama-sama, ayat 10. 2, 3. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apa yang dikatakan? Allah melihat semua yang dia ciptakan itu baik. Jadi kualitas yang baik, kualitas yang bagus itu datangnya dari siapa? Ayat 12, katakan sama-sama. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-18. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Oke. Ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Dan segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semua itu baik. Kita lanjutkan ke ayat 25. 2, 3. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dari segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu. Oke. Kita buka ke Kejadian 2. Ayat 8. Katakan sama-sama. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai terbagi jadi 4 cabang. Yang pertama namanya
Pison, ingat pison yang di Alkitab ya, jangan yang di restoran. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ayat 18 katakan sama-sama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dan dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21, 22, 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, dibawanyalah kepada manusia itu. 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari, ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka tidak merasa. Satu-satunya pengalaman yang dimana Tuhan berkata nggak baik dari kerjaan dia cuma satu. Waktu Adam, manusia pertama, tidak memiliki penolong yang sepadan. Tapi begitu manusia diberikan penolongnya, kondisinya menjadi sangat baik. Lihat di ayat 6. Kita lihat ke ayat 4 sampai ayat 6 ya, sampai ayat 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, semuanya kondisinya kata Allah apa? Baik. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Ngomong kiri kanannya, hujan itu dari Tuhan. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Dan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Saya mau kasih tahu pada kalian, karya yang terbaik, apapun yang Tuhan bangun, itu semua kualitasnya baik. Nah pada waktu dia ciptakan manusia serupa gambar rupa dia, itu sangat-sangat baik. Nah sekarang akibat dosa, buka ke Kejadian 3, akibat dosa apa yang terjadi? Ayat 8 sampai 10. Dari kondisi semuanya baik, apakah Tuhan atur sungai, hujan, semua kekayaan alam, apakah Tuhan atur di tempatnya yang tepat? Dan semua bekerja dan disediakan dengan jadwal teratur, penyediaan yang teratur. Kalian melihat di Kejadian 1 dan 2, kondisi bisa melarat ada di situ enggak? Enggak ada.
Mari kita berjumpa dengan kemelaratan. Kejadian 3. Ayat 8. 2-3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Katakan pada kiri kananmu, Tuhan tuh nyari kita loh. Jangan Anda berpikir bahwa Anda mesti cari Tuhan ya. Saya sedih sekali kalau saya dengar jawaban dari jemaat atau orang-orang yang pernah bertobat yang masih berhubungan sama saya. Wah, saya belum sempurna tapi saya berupaya mencari Tuhan. Doilah, kamu gak mampu cari Tuhan. Tuhan yang cari kamu. You know, kadang-kadang kita punya false humility. Rendah hati palsu. Kayaknya kalau nyari Tuhan suci, kalau yang gak nyari Tuhan gak suci, siapa bilang? Gak ada orang nyari Tuhan, semua sudah hilang kemuliaan Allah. Tidak ada orang cari Tuhan. Baca Roma 3 ayat 1-10. Nobody is seek God. Kita baru nyari Tuhan karena kecepet. Karena menderita dan gak tahan. Ketahanan hilang baru kita nyari Tuhan. Ayat 10. Dan ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Jadi taman apa ini? Eden. Aku menjadi takut. Maksudnya kalau di mana ada Allah berada, nggak mungkin ada takut dong. Karena kejadian 1 dan 2 nggak ada takut. Si Adam bebas kasih nama semua binatang dan dicatat sama Allah dan Allah ikutin dia. Karena aku telanjang. Beda nggak sama kejadian 2 ayat 25. Mereka telanjang dan tidak malu. Sekarang ketakutan karena telanjang. Takut ketangkep basah. Takut salah. Saat itu aku bersembunyi. So, Anda bisa lihat kalau engkau salah gak mau menghindar dari orang, gak mau ketemu orang. Because you afraid. Fear adalah bukti bahwa kamu ada dosa. Ayat 11, dosa itu sama Tuhan bukan sama orang. Okay? Perlakuanmu pada orang bisa salah, bisa bikin kamu berdosa terhadap Tuhan. Dan itu bikin kamu sembunyi dari orang. Makanya di mana ada ketakutan, hubungan sesama putus. Sebisa mungkin gak usah ketemu. Firman-Nya ayat 11. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah Tuhan tidak ngaling-ngaling membongkar dosa apa langsung to the point? Langsung to the point. Dan jawab manusia apa? Ayat 12, 2-3. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. So, jawaban pertama dari manusia yang berdosa, yang bersembunyi dari Tuhan apa? Blaming game. Nyalain. Kalau lu gak begini, gue gak akan begini. Kalau Allah gak kasih aku perempuan, gak mungkin aku makan buahnya. Karena aku makan gara-gara dipengaruhi dia. Right? Isn't it easy? Berapa persen dari kalian hidup dengan daging, berapa persen kalian hidup dengan Roh Kudus akan menentukan hasilnya jawaban kamu kayak apa. So jawabanmu menentukan whether you are living in the flesh, kamu hidup di dalam daging, atau hidup di dalam Roh Kudus. Katakan, sejak saya bertobat lahir baru. Anda mesti ngalami sendiri ya, kalau belum ngalami ya Anda minta sama Tuhan. Sejak saya bertobat dan lahir baru, saya adalah makhluk amfibi. Saya bisa hidup di dua alam. Di alam dunia dan di alam surgawi. Yes or no? Betul atau tidak? Kalau enggak kalian enggak akan menyanyikan loh. Di hadiratmu Tuhan. Ada ketenangan, betul apa tidak? Berarti kamu ngalami dong hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan adalah kerajaan Allah. You understand? Gak ada orang hidup hanya di satu dunia. Setan itu namanya. Kalau hanya di duniawi, you are devil. Kalau engkau sudah bertobat, you have two world. Dua dunia yang kamu hidupin. Makanya Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Yang dikuasai iblis. Yang diserahkan kuasanya kepada iblis oleh Adam. Allah memberikan anaknya. Anaknya itu siapa? Allah. Dialah raja. So pada waktu Natal sebetulnya kerajaan Allah masuk kerajaan gelap. It's not about agama Kristen. Yang bilang Kristen itu agama itu hanya orang-orang beragama yang gak punya hubungan sama Tuhan. Tapi yang punya hubungan sama Tuhan, no, we are in the kingdom. Makanya kita kan lagu-lagunya di hadiratmu aku bebas. In the kingdom of God, in the kingdom of heaven there is freedom. See people, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya.
Karena originalnya kita diciptakan, penciptaan yang paling mulia tentu manusia, betul tidak? Right? Itu produk paling mulia dari Allah. Karena semua yang Allah setelah selesai dia menciptakan, selalu dia kasih kondisi adjektifnya. Baik, baik. Pada waktu dia ciptakan manusia, sangat-sangat baik. Right? Terus akibat dosa, manusia jadi baik atau jadi jahat? Jahat. Engkau sih kasih perempuan. Kalau engkau gak kasih istri, gue gak akan makan tuh buah. Jadi untuk kesalahan dia salahkan siapa? Orang lain. Artinya apa? Saya gak mau tanggung jawab. Pertobatan sama dengan responsibility. You don't want to take responsibility, then you don't change. Sama sekali. Majority kalian terpentok, tersendat rohanimu because you don't want to take responsibility. Karena gengsimu terlalu tinggi untuk mengatakan aku salah. Itu takut mukanya topengnya copot nanti hilang belangnya kelihatan itu. Nanti apa kata orang? Who cares apa kata orang? Apa kata Tuhan lah jauh lebih penting. Ada amin? So kita balik ke Kejadian 3. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Dan jawab perempuan itu. Ular itu loh yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Katakan memperdayakan. Kalau Roh Kudus memberdayakan. See the difference? Setan memperdayakan. Roh Kudus memberdayakan. Memampukan. Empower you. Ayat 15. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, debu tanah akan kau makan seumur hidup. Itu kalau Tuhan bikin hukuman final, man. Cuman dia kasih karunia aja. Sehingga sepertinya ditunda penghukuman kita. So, Anda mau lihat kenapa kok sama ular Allah gak bertanya. Kok langsung dikutuk? Sebab ular gak diciptakan serupa gambar rupanya. Ngapain dia berasionalisasi? Dia hanya berasionalisasi. Let's reason together. Yesaya 1 ayat 18. Let's reason together. Mari kita berperkara. Itu hanya ke manusia yang diciptakan serupa gambar dia. Di luar itu dia gak akan tanggap. So ayat 15 solusi dari Tuhan. Beresin manusia yang sudah akhlak moralnya bobrok. Salah juga gak mau ngaku. Dosa gak mau ngaku. Oke. Diteter sama Tuhan. Diem aja. Nyalain Tuhan. Nyalain perempuan. Masih ada gak dalam hidupmu kayak begini? Of course. Ayat 15, tapi Tuhan kasih solusi. Biar kita bobrok kayak apa, kita menghindar, denial, avoidance. Tuhan itu maha baik. Tuhan kasih jalan keluarnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Sebagaimana mengalahkan ular. Lambang iblis. Keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan itu? Yesus. So kalau Anda mau tahu Natal di mana firman-Nya? Kejadian 3:15 sudah ada Natal. Itu bukan di Matius baru keluar. Sama sekali. Seluruh kitab Yesaya isinya tentang Natal. Bagaimana Allah kasih solusi untuk memulihkan operating system, kodratnya manusia yang udah rusak. Petrus pakai kata kodrat yang udah rusak amoral menjadi kodrat ilahi. Bukankah luar biasa? Amin. Oke, akibatnya efek daripada dosa yang tidak mau diakui. Ya, kalau engkau sudah berdosa, dibongkar, dicecer sama Tuhan, tidak mau ngaku. Ya, caranya Tuhan nyecer itu pakai orang lain atau pakai kuasa Roh Kudus yang namanya penginsafan, conviction. Ya, conviction beda sama condemnation. Manusia condemn, setan condemn, tapi Roh Kudus convict, menginsafkan. Dua-duanya sama hasilnya, nangis berduka. Yang satu membawa pertobatan, yang satu membuat pemberontakan. Itu belajarnya di 2 Korintus 7. Mau lihat sebentar? Oke, buka 2 Korintus 7. 2 Korintus 7 ayat 8.
Okay, are you ready? Alright, conviction and condemnation. Dua-duanya sama nangis, dua-duanya sama berduka. Yang satu penuh penyesalan, remorse, yang satu tertuduh habis. Makanya kabur dan bersembunyi, kalau bisa nggak usah ketemu orangnya. Katakan sama-sama, 2, 3. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu. Kalau sekarang kita ganti dong, bukan pakai kata surat. Kita ganti pakai kata apa? Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan WhatsApp messageku. Dengan email-emailku. Sama? Namun aku tidak nyesel kok. Kamu tahu, saya bisa negur kalian, saya tidak pernah nyesel. Nah, kalau perlu 10 kali gue tegur. Namun aku tidak menyesalkan. Memang pernah aku menyesalkan. Ya, kok nangis sedih. Karena nangisnya bukan nangis menyesal. Nangis karena ketangkep basah. Karena aku lihat surat itu nyedihin kamu ya. WA chatku menyedihkan kamu ya. Kendati pun, but it's only for a second, hanya untuk sebentar. Ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita. See, ada surat yang bikin kamu bertobat, akibatnya bersuka cita. Buahnya harus the joy of the Lord. Kalau tidak ada joy, you are not repenting. Bukan karena kamu telah berduka loh. Aku gak ketawa. Bukan karena kamu kulit kamu, aku bisa bikin lu nyesel nih. Bukan. Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sehingga sebab duka citamu adalah menurut the will of God. Bikin kamu balik ke Tuhan. Bukan balik ke gereja, bukan balik ke kesibukan seminggu sekali. Main band, nyanyi, nyediain perjamuan suci, usher. Itu cuma seminggu sekali. That's not Christianity. Ngapain saya khotbah seminggu sekali? It doesn't make any difference for me. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena teguran itu. Ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Yang membawa keselamatan. Artinya apa keselamatan? Berdamai dengan Allah Bapa. Dan yang tidak akan disesalkan. Orang menghasilkan sukacita kok nyesel kepiye. Tetapi duka cita yang gaya dunia, yang sembunyi-sembunyi, yang nyalain orang, nyalain Tuhan, Tuhan marah sama Tuhan, gak mau doa, gak mau ke gereja, ini menghasilkan kematian. You're dead spiritually. So buahnya jelas. Repentance, the joy of the Lord. Condemnation, death, membuat kamu putus dari Tuhan. So saya mau tanya, 2026, kamu hidup dengan Tuhan berdamai atau you dead? Kalau enggak diulang lagi malah lebih parah 2026 dibandingkan 2025. Dan ciri-cirinya orang yang bertobat. Ayat 11. 7 tanda. Saya suka nih khotbah ini, saya hafal luar kepala ini. Pengalamannya dahsyat. So sepanjang 2026 kamu akan belajar bagaimana memiliki mental resilience. Kehidupan mental yang tangguh. Emotional resilience. Kehidupan emosi yang tangguh. Supaya kamu bisa hidup lebih dalam bersama Tuhan. That's the purpose. And I hope sementara kamu lakukan itu semua, Yesus datang muncul di awan-awan, man. I pray, man. Karena kita tidak diselamatkan untuk mengalami ketemu antikristus. Saya tidak percaya. Untuk pre-tribulation. I don't believe that. Kalau nggak ngerti secara teologi, ya telan. Ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu. Siapa yang kerja? Kamu. Gue mesti tobat nih. Gue gak bisa makan jagung bakar nih. Gue gak bisa jalan-jalan ke Bandung. Gue gak bisa jalan-jalan tiap minggu ke Cihampelas. Ada kalau mau tahu shopping di Jakarta? Telepon si Inge, dia ajakin kamu.
Mau dari toko yang super KW 10, yang dia nggak berani datengin cuma yang original. Kalau original sama saya. Begitu pergi sama Apostle ngeteler dia. Aku kepingin beliin Apostle, gajinya nggak nyampe. Tapi kalau dia ajak saya ke Tanah Abang, ke Mangga 2, ASMK, dia gagah perkasa. Mari ikut aku. Inilah gembalamu. Dalam memakai barang-barang keren dengan harga super sat di bawah ekonomi dunia. Tapi penampilan taruh di Ibu Indri, mana orang tahu KW 10. Penampilan original. Baju KW 10, tidak ada masalah, tidak ada yang tahu. Well, Inge udah kenyang sama Apostle. Mau ditutup, mau ditegur, mau diteriakin, udah kenyang dia. So Anda tanya sama dia, kok tahan? Interview dia dong. Tanya sama orang yang punya pengalaman sama saya. Jangan nanya sama orang yang sedang bergumul. Dia lu mati, dia mati. Tanya sama orang mati, tanya sama pemenang dong. Itu namanya waras. Betul apa tidak? You want to be rich? Tanya sama orang lebih kaya dari kamu. You want to be smart? Tanya sama orang lebih pintar. John Maxwell berkata, kalau engkau di ruangan yang sama, ada orang yang sama semua kemampuannya, itu redundant. Unnecessary. Kamu mesti ada di ruangan dengan orang yang jauh lebih pintar dari kamu. Then you become smart. You understand? Just wise, just wisdom. Makanya baca Amsal. Alright? Goblok kamu kalau temannya semua rata. Senasib, sebrengsek, secengeng, sekepahitan. You die, man. Selamat datang di tahun baru. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah mengerjakan pada kamu. Zeal. Bahasa Inggrisnya zeal. Z-A-A-L. Kesungguhan besar. So apa yang membuat 2026 kamu lebih sukses ikut Tuhannya dibandingin 2025? Repentance. Go back to God. Kembali pada Tuhan. Bahkan pembelaan diri, jengkel sama dosa, jengkel sama diri yang gak bisa taat, takut akan dosa, takut akan Allah, rindu, desire, kegiatan, penghukuman, bring judgment kepada dosa. Dan di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan kamu tidak bersalah dalam perkara ini. Isn't it amazing? Man, ini kualitasnya saya. If I repent, I repent. Saya gak main-main. I don't play the fool. So, kembali kita go to the point. Ini namanya side track, you know. Nggak ada di dalam slide. But are you learning this? Ya, pertobatan ada buahnya. Alright, kembali ke Kejadian 3. Nah, kita mau lihat efek daripada dosa. Kejadian 3. And kita semua ada di grup ini. Kita tidak lagi di Kejadian 1-2, kita di Kejadian 3. Kita di Kejadian restorasi. Are you okay? Alright, ayat 10. Dan ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Lingkari kata takut, lawan daripada iman, percaya. Karena aku telanjang, sebab aku itu tersembunyi. Lingkari kata telanjang, artinya sadar diri. Apa itu namanya itu ya? Self-conscious, bukan self-awareness. Apa itu self-conscious bahasa Indonesianya? Not self-awareness. Not self-awareness. Self-conscious. Hah? Tahu diri? Self-conscious tuh gini loh. Aduh, aku gemuk. Aduh, gue malu. Gue gak bisa pakai celana ini, gak bisa pakai baju ini. Aku gemuk. Itu self-conscious. Right? Kalau self-aware, aku sadar. Aku selama liburan Natal sampai tahun baru, aku betul-betul gak ada penguasaan diri. Aku makan semua kue dari pagi, siang, malam, dan larut malam. Semua kue spekuk, lapis Surabaya, lapis legit, semua puding. Toh itu kado dari keluarga teman-teman kita. Tiramisu, habis karena aku mesti mencobai memberikan hormat pada yang memberi. Kalau ditanya, enak, enak. Karena apa? Harus menghargai. Dan begitu kelar Januari 1, Januari 2 nimbang.
Inga berkata, aku udah naik 3 kilo, aku udah naik 3 kilo. Tapi makan terus. Itu ceritanya Inga selama ada di Bali sama saya. Aku naik 3 kilo loh, aku naik 3 kilo loh. And then di coffee shop di Bali sama saya. Dia ngambilnya apa? Oh aku manggilnya dong yogurt, oatmeal. Udah aku uraikan loh. Itu yogurt full milk loh, susu penuh. Full fat. Nggak jadi kunyah. Itu oatmeal dari wheat, gandum, tidak ada khasiatnya. 100% karbo. Udah, tanggung. Dia pergi, kamu ke sana, Itu bakery-nya sana, so dia pergi ke sana. Waffle, pancake, dibawa sekalian, pakai krim sekalian. Enjoy man, it's holiday. Ya tapi aku udah naik 3 kilo. Nangkap ya? Kalau kamu seperti Inga, kamu self-conscious. Tetapi kalau kau berkata di meja makan, oh well, gue mau ngaku ya teman-teman. Boleh ngaku dosa? Gue udah lama gak makan kue-kue ini. Tapi hari ini gue ada di meja makan hotel mulia. Kira-kira dosa ya kalau gue makan 1/4 aja. 1/4 pancake, 1/4 waffle, 1/4 French toast, 1/4 bacon and egg, terus pakai eggs benedict. Kira-kira dosa gak? Nah temennya kalau baik kita ngomongnya apa? Dosa itu relatif. Kalau kamu udah dilarang dokter gak boleh makan gemuk, gak boleh makan goreng-gorengan, well you stop it. Mau Natal tahun baru, gak Natal gak tahun baru, it's the same. Hari itu sama. Do you understand? Nah ini namanya self-awareness. Bisa menangkap bedanya? Paling gampang dijelasin kan? Makanya saya duduk sama orang-orang dekat sama saya sekali-kali. Hanya karena mereka dekat sama saya, mereka belum tentu kenal saya loh. Semakin dekat semakin. Jelas ya? Apalagi suruh diet-diet. Makanan saya mau musim Natal, musim tahun baru, ulang tahun, anniversary GGA atau halilintar atau apapun. Telur putih. Wortel rebus. Gluten free bread dari beras. Tidak boleh dari tepung, tidak boleh dari mokaf, tidak boleh dari gula, tidak boleh ada gula sama sekali. Kalau saya mau awet dari autoimun. Mau badai, mau halilintar, mau guntur, I stick to my life commitment. Itu karena apa? Awareness. Bukan karena conscious. Kalau conscious, kita akan ngomong kayak Inga. Well Tuhan, kau panjang sabar dan penuh kasih karunia, kuasamu tak berubah. Dari dulu sekarang selamanya kau tidak berubah, firmanmu ya dan amin. So hari ini aku akan makan full bread. Pakai ham, pakai cheese, pakai egg and butter. I'm sure your loving kindness will give me life. Amin. Itu membenarkan diri namanya. Hari itu dimulai dengan bunuh diri. Tahun depan kita kubur dirimu. Tinggal matinya kapan aja gitu aja kan. So, kamu mau panjang umur, mau mati cepat, mau mati panjang, ya nentuin mulutmu. Dari hati yang penuh nafsu. Simple. And that's a day-to-day life. Tidak ada hubungan dengan hari Minggu. Tidak ada hubungan hari Minggu. So, kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Sesudah Allah memberikan penghakiman, tahu masing-masing dikasih tahu dosanya di mana terhadap Allah. Ayat 16. Penghukuman turun. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dan dia akan berkuasa atasmu. So kalau ada perkawinan, perempuan merasa dipakai laki. Anda gak kepingin hubungan suami istri, gak kepingin hubungan seks tapi dipaksa. This is it. Ayat 16. This is a problem dari marriage. Mau pakai bahasa roh, gak pakai bahasa roh, sami mawon. Selama kalian hidup dalam daging, this is your issue.
Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, artinya Adam, manusia pertama. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. So, siapa sumbernya dia? Penasehat. Istri apa Tuhan? Halo? Nasihatnya si manusia pertama istri apa Tuhan? Istri. Berarti ini semenjak berdosa si suami tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yes apa tidak? Desensitize. Kepekaannya hilang. Oke, lanjut. Yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah number one. Tanah. Kenapa ada banjir badang? Kenapa ada banjir alam karena hutan dibotakin? So jangan bilang semuanya force majeure. Anda tahu ya itu istilah force majeure. Itu, kalau di asuransi dikatakan itu kesalahan Allah. No. Allah yang ngatur hujan pada waktunya. Di mana ditaruh air diatur semua. Itu kalau sampai keluar batas, sampai Ancol akan jebol bendungannya. There's nothing to do with God. Ini gara-gara manusia berdosa. Gak pernah kita lihat berita 100 triliun dikorupsi. Hanya di akhir zaman ini terjadi. Betul apa tidak? Gila, dosa semakin gila. Orang berdosa gak malu. Bahkan bela diri kok. Lanjut. Ayat 18. Ayat 17. Kalimat berikutnya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dari tanah seumur hidupmu. Sumbermu Tuhan apa tanah? Saya mau tanya laki-laki, suami-suami. Sumbermu Tuhan apa tanah? Itu tanah hidup apa tanah terkutuk? Anda mau lihat perkawinan hancur? Gara-gara ekonomi. Kenapa? Karena suaminya tidak hidup bergaul dengan Tuhan. That's the problem. Hubungan putus akibat dosa. Upah dosa maut. Yang memisahkan kamu dari Allah dosa. Yes? Yesaya 59 ayat 2. Simple. Lanjut. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Berarti production kamu gak ada hasilnya, gak bagus kualitas kerjamu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makan makananmu. Tumbuhan itu bukan tanaman dengan buah yang berbiji loh. Kamu makan namanya daun pakis. Kalian tahu kan daun pakis itu? Ditumis enak loh. Itu makanan Manado sama Makassar. Dulu saya kalau terbang pesawat Mandala ke Makassar, saya paling suka di Mandala. Selalu ada tumis daun pakis. Di Garuda nggak ada. Di Garuda dikasihnya buncis. Kalau ini daun pakis. Sampai di Manado gue cek di mana daun pakis hidup. Di lereng gunung dekat got. Semak duri yang kau makan. Kamu gak makan asparagus. Kamu gak makan bayam. Lu makan daun dari batu. Terus kita rohanikan. Enggak ada yang kita medicalkan. Sehat. Khasiatnya banyak. Makan biji manggis. Biji dimakan. Disuruh ditanam dimakan. Katanya khasiatnya bagus. Itu dosa. Rusak. Lanjut. Dengan berpeluh engkau cari makananmu. Susah gak cari duit? Cari rezeki susah gak? Because you still live in the flesh. Lanjut. Sampai engkau kembali lagi menjadi. Nah semua orang yang menjadi kaya-kaya, pemilik timber plant, pemilik pabrik kertas. Bukankah sekarang sedang kena masalah semuanya? Izin lagi dicabutin loh. Right? Saya mau tanya, susah gak buat orang jadi kaya? Susah karena mesti nipu, mesti korupsi. Itu kan bukan kepandaian. Itu kejahatan. Orang berhikmat sama orang jahat beda loh. Ada amin. Lanjut. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nanti kita ketemu di terserah. Mau di TPU, Karet, mau di San Diego Hill, mau di Karawang, terserah. We'll see you there. Saya mau tanya, kenapa kok kalian dibikin dari debu? Kamu pernah tanya sama Tuhan? Itu saya pakai buat khotbah untuk almarhum suaminya cucu. Di San Diego Hill.
Why in the world Tuhan bikin badan kita pakai debu? Untuk kasih tahu sama kita semua. You are nothing except kamu tergantung sama aku. Kenapa Tuhan bikin badanmu debu? Supaya kita 100% sepakat dengan Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku gak bisa apa-apa kau. Karena kau debu. Tanpa napas hidupku, nothing. Isn't that good? Dengerin khotbah saya di tempat orang duka. So today, saya mau kasih tahu pada kalian. Tujuan Allah kirim Yesus Adam terakhir yang membangkitkan, yang memberi hidup. Tujuannya apa? Supaya kita kembali menjadi ciptaan Tuhan yang sangat-sangat bagus. So, saya mau tanya pada kalian semua. Apakah di dalam naluri manusiawi kita kepingin sesuatu itu bagus? Yes or no? Kenapa? Apakah di dalam batin kita ada dorongan naluri, kepingin semuanya itu baik? Yes or no? Yes. Sakit kepingin baik, sehat. Betul? Bangkrut kepingin cukup lah. Kalau udah cukup ya haleluya. Nek makmur kebablasan menjadi sosialita, yaitu bablas namanya kejungkel. Nangkap ya? Kalau muka jelek, mau jadi pria cantik. Pergi ke Korea, pulang pakai lipstick. Betul apa tidak? Right? Kenapa kok laki-laki di Korea jadi cowok cantik? Kenapa? Karena jelek. Kalian pernah lihat gak orang Korea asli? Dulu pegawai saya di pabrik. Begitu ada boy band. Dan semua jemaat GGA nontonnya drakor. Jujur ya. Saya gak suka baca koran, saya gak suka baca news. Karena buat saya udah tercatat di sini. Bahwa berita kuno. Karena yang muncul di berita dan di koran sudah terjadi. Alkitab menyampaikan apa yang akan terjadi dan pasti terjadi. So pinter mana? Baca Alkitab atau baca koran? You see that? So siapa yang pinter? Pilih buku apa? Pendetamu atau engkau? Kota udah bergelar S1 S2. Berita baheula. Apalagi sekarang pakai AI. Duh nyesel gue kuliah di Amerika men. Kenapa? Sekarang tinggal pencet ditulis keluar semua. Yang sono ngakok-ngakok. Nyari disertasi. Buka-buka di perpustakaan. Gongu berdosen. Ujian di depan umum. 80% kredit. Sekarang AI. Ting dong. Keluar semua. Jadi manusia akhir zaman kualitas apa? Oncom. Tempe, tahu, bacem, bobrok. Tukang nyontek. Pendeta aja bikin khotbah nyontek. Jadi kamu zaman AI kalau disuruh doa di Kersel. Kamu bilang gak bisa. Tolol. Buka AI. Doa apa? Gitu dong. Kok susah amat. Pak, pasang muka dikit lah. Masa gak ada harga diri kok. Tak erah. Betul gak? Doa mengampuni musuh gue. Gimana? Siri jawab. Kalau gak mau malu jangan bersuara. Jangan pakai Siri. Pakai AI. Keluar naskah. Mari kita semua berdoa, tutup mata, tundukkan kepala. Lalu nontek gitu dong. Itu namanya rohani tipuan saudara-saudara. Anggap ya. Katakan Tuhan mau. Dan Tuhan taruh di dalam kita. Kerinduan besar. Untuk kembali baik. That's our desire. Right? Untuk itu Tuhan memberikan pada kita yang namanya supernatural resilience. So ini akan jadi bagian intro hari ini dan kita akan khotbah minggu depan untuk mengajar. This is a beautiful, beautiful teaching. Aku saja tidak tidur, excited. You know that you have so much to tell you. Kalau kamu penuh bahan dengan apa yang kamu Tuhan ngomong, Tuhan taruh di hatimu. And you just want to listen to him. Tidur pun udah kayak tidur ayam saya.
So jam 12:30 saya ingat drop koper, dia keluarin roti gluten free saya dari Bali, masukin ke freezer, dan dia pulang sama Henry, dan saya lompat pas mereka keluar. Nggak ada yang kasih tahu, dia bilang jangan diketuk pintunya, Apostle kasihan, kecapean. Dan jam 3 saya ketik semua ini. It's just so good, too good. Aku menangkap, this is basically the content of the teaching. Yang membuat orang Israel keluar dari mental dan jiwa budak yang diperbudak. Keluar untuk menjadi anak Allah, orang kudus bangsa Yahudi. Keluar dari kegelapan bagi kita, menjadi warga negara kerajaan surga di bumi Indonesia saat ini. Yang membuat mereka gagal, yang membuat mereka murtad, merubah Allah yang membelah Laut Merah, bikin tembok dari air samudra, dan lupa total karena resiliensinya hancur. That's all. Makanya 5 buku Taurat isinya hanya perjalanan ini. Gila. Masuk kitab Korintus, Paulus memulai menegur jemaat Korintus yang sombong, kaya dan penyembah patung semuanya. Ditegurnya pakai mereka semua. Orang-orang nenek moyangmu. Bajingan semua. So kalau Anda nggak punya resiliensi yang diimpartasi dari Tuhan. Saya mau kasih tahu pada kalian. Kamu akan melakukan yang jahat sekali. Orang tuh jahat because you don't have ketahanan yang dari Tuhan. Karena reservoir, reserve-nya kamu, cadangan kamu yang dari manusia habis. Dan apa itu cadangannya itu? Untuk membuat hidup kamu lebih baik. Dan cara kamu membuat hidup kamu lebih baik, apa yang kamu lakukan? Kalau kurang duit, kerja double job. Kerja triple job. Semua keluarga, suami istri kerja banting tulang supaya kita punya ini, punya itu, punya ini. Anak sekolah di luar negeri, supaya yang ini. But you are striving. Dan suatu hari, setiap kali kamu bangkit mau mencoba. Kamu punya reservoir, kamu punya bendungan, cadangan, habis. Dan kalau engkau gak pernah isi itu, kamu akan bunuh diri, depresi, stres, penuh penyakit. Kalau udah penuh penyakit, basically kamu ngomong, waktuku di bumi sangat pendek. Apa yang saya bagikan is the key, supaya kamu masuk ke tanah perjanjian dan diubah menjadi serupa Kristus. This is the teaching. Dan tanpa kamu latihan tiap hari, you won't make it. Oke? So saya mau tutup dengan ini. Allah telah memberikan kepada setiap jiwa manusia the capacity and the drive, kapasitas dan dorongan beraspirasi utama untuk hidup dan hidup lebih baik. Kapan hidup ini bisa kembali lebih baik? Kapan aku lebih makmur supaya nyenengin orang tua? Kapan aku lebih sehat? Kapan aku lebih kaya? Kapan aku bisa menjadi terhormat? Itu ditaruh, itu dorongan atau bahasa Inggrisnya the drive. Itu dari Tuhan. Because Tuhan asalnya menciptakan semuanya baik. Makanya kamu gak suka kemiskinan. Kamu gak suka melarat. Kamu gak suka ditolak. Kamu gak suka di anak bawangin. Why? Because you're supposed to be polanya baik. Tapi karena dosa jadi rusak. Tetapi yang gak bisa hilang dari kita, dorongan beraspirasi utama untuk hidup. Itu gak bisa hilang. Kalau kamu gak pada mau hidup, ngapain hadir ibadah? Ini adalah kerinduan dasar yang esensial untuk hidup yang diberikan oleh Allah Tuhan kita. Kapasitas ini namanya dikenal sebagai the primal drive for life. The primal drive for life. Apa itu the primal drive for life? Kerinduan untuk hal-hal menjadi baik kembali. Itu adalah jeritan dalam kedukaan. Yang ada dari the primal drive for life. Ini Anda mesti belajar loh ini. This is key untuk to you. Ini gak ada di Alkitab. But it's inside of you. Adanya di dalam diri kita. Makanya kalau engkau belajar EHS, kamu akan kenal diri kamu siapa.
Sama seperti tangisan yang paling ngeri dari suara dari dalam. Waktu ikan paus mencari napas oksigen baru buat paru-parunya. Langsung keluar jelas. Anda tahu air yang keluar dari punuknya paus itu bukan air loh. Itu kondensasi. Kayak kamu buka kacamata kena AC, embun gak? Right? Nah itu kayak gitu. Dan saking kuatnya push lumer. Karena dingin dari dalam, lihat kena panasnya atmosfer jadi air. Gila gak tuh? Manusia tidak pernah bisa melepaskan untuk menyerahkan kerinduannya, keinginan mereka, sementara kita sepenuh masih hidup. You always want to be better. Kepingin dapat gaji lebih bagus. Kepingin omset meningkat. Kepingin komisi meningkat. Yes or no? Kepingin lebih sehat. Right? Kepingin lebih ganteng. Kepingin lebih cantik. Yes or no? Ada hal-hal tertentu yang kita rasakan sungguh bagus dan baik. Dan kita akan tetap lapar untuk itu. Kelaparan ini yang mengizinkan manusia untuk number one. Kenapa kamu jadi survival? Because of the prime drive for life. Kamu punya daya survive. Ketahanan hidup. Gue bisa. Gue bisa. Kalau enggak ada motivational preaching. Tapi khotbah motivasi yang gak bikin kamu kuat. Mati kamu. Oke. Di posisi situasi yang berat. Aku bisa tahan. Aku akan coba, aku akan menghadapin tuh ujian. Number two. Memampukan kita untuk menikmati semua kebaikan dalam dunia ini. And to love it. Siapa yang suka jalan-jalan ke Alpen, Gunung Alps di Eropa? Switzerland, Italy, Prancis. Siapa yang suka itu? Ya kalau belum pernah ya memang gak usah ngangkat tangan ya. Memang mau diapain gitu ya. Minimal kalau belum pernah ke sana paling gak buka di YouTube juga akan lihat kok. Gunung Alps, Salzburg, Wina. Semua kalian akan bisa pergi ke pegunungan. Fantastik. Tanya Ibu Rina. Dia pergi berduaan. Dia gak pergi sama pencari hantu, dia pergi sama anaknya. Right? Is that beautiful? No, kamu belum tahu yang namanya pemandangan surga kayak apa. Paling dekat kamu ke Switzerland. Next, pergi ke New Zealand. That's just like heaven. Itu sepengertian kita. Nomor 3, manusia dalam dorongan untuk hidup lebih baik selalu membuat pekerjaan lebih bagus. Kamu membuat karya yang indah. Next week saya akan bagikan bagaimana karya-karya itu keluar. Dari satu pribadi yang kamu baca namanya ada di Day by Day. Dan namanya ada di buku Emotionally Healthy Spirituality. Bagaimana orang berdosa yang cari rezeki dari tanah terkutuk. Dengan peluh. Menyiksa sesama. Namanya penulis The Dark Night of the Soul. Saint John of the Cross. Kalian mesti tahu bagaimana pengajaran yang indah tentang Tuhan, tentang pribadi Allah. Bagaimana kita bisa disembuhkan dari luka batin, dari dalam keluar. Itu keluar dari penjara. Saint John 9 bulan di penjara. 9 bulan gak bisa mandi, gak bisa keluar penjaranya, dia gak bisa berdiri. Dia hanya bisa duduk, kencing, buang air besar, duduk selama makan di atas kotorannya sendiri. Sampai kena disentri, sampai kena lumpuh total, permanen. Tapi dia keluar, muncul pengajaran. Suatu sajak yang indah, siapa Tuhan kita? Kita adalah orang-orang, kalau engkau mau kenal Tuhan, lebih baik kamu pulang, keluar dari tempat penyiksaanmu, tempat penderitaanmu. Pincang, terpelecok panggulnya seperti Yakub, tapi keluar sebagai Israel. Kamu kalau buang-buang uang buat obat segala macam, and you live, and kamu hidupnya berantakan, you're not spiritual. Sebagai penutup, buka Roma 8, nanti kita sambung minggu depan. I hope this inspire you. Saya berdoa ini penjelasan menginspirasi kamu. Dan caranya kalian bisa pindah dari gelap ke terang. Dari budak menjadi orang merdeka. Dari terbelenggu menjadi merdeka. Kalau engkau memakai
ketahanan yang diimpartasi oleh Roh Kudus. Di luar itu nggak bisa. Oh, thank you Holy Spirit. Alright. Anyway, kamu dapat sedikit teaser. And next week kita bagikan the body of the teaching. Is that okay? Is that okay? So jangan pakai reservoir, mau jadi kosong. Isi dengan tapping in kepada Tuhan yang always present, always available. Saya minta ayat berapa? Roma berapa? 8. Ayat berapa? Belum tahu. Gitu dong. Kayaknya kalau ditanya nggak tahu tuh kayaknya, wah depan apostle tuh, waduh takut tuh kita, dibunuh ntar kita. Ngomongnya belum tahu, belum dikasih kok. Ayat 5 dan 6. 2, 3. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak kenal Allah dengan pikiran yang. So kalau kamu teman-temannya lebih cocok orang yang gak kenal Allah. Tapi dengan apostle, dengan semua tim dalamnya apostle, kamu gak cocok. That's who you are. Jangan kamu hidup kayak orang yang kenal Allah. Pikir aja ngawur, sia-sia. Kalau kamu sampai korupsi 100 triliun, gila gak tuh? Apa yang terjadi sama bekas gubernur Bandung, gila gak tuh? Next, ayat 18. Kalian mesti biasa ngomong kayak gini. The truth will prevail. The truth will prevail. Kebenaran akan menang. Kebenaran akan menang. Semua kejahatan di Sumatera akan kebongkar. Gak mungkin gak? Gak usah jadi Kristen kamu. Karena Allah kita, Allah yang punya langit, bumi, laut dan isinya. Dia gak bekerja hanya di gereja. Di seluruh ciptaannya dia. Amin. Ayat 18. Dan orang yang gak kenal Allah, pengertiannya gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya memang gak kenal Allah, bagaimana bersekutu. 3. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Hatinya bodoh, bebal. Dan hatinya degil. 19. Perasaan mereka tumpul. Jadi kalau saya tegur kalian, perasaan lu di mana sih? Kamu kok gak bisa ngerti sih? Tumpul kamu. Because you are kedagingan. Gak ada tuh Roh Kudus. Kamu tidak amfibi, kamu duniawi. Sehingga mereka menyerahkan diri mereka pada hawa nafsu. Ingat di depan saya mesti jaga hawa nafsu. Gak bisa makan sembarangan. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini loh namanya nafsu daging. Ini semua nih komponennya nih. Kamu kayak gitu gak selama 2025? Mau dibawa ke 2026? Jangan pengaruhi orang lain ya. Dan kalaupun kau kumpul sama orang lain di sini. Dan kalau ada yang ngikutin kamu, kamu satu kelompok. Burung yang bulunya sama, berkelompok bersama. Ingat ya, you want to change? Kamu mau berubah? Kamu cari orang yang lebih rohani, kamu cari orang lebih taat, kamu cari orang lebih pinter. Kalau semua kelompokmu sama kayak kamu, redundant. If you want to change, cari teman, sengaja jebak dirimu cari teman orang yang lebih pintar dari kamu. Orang yang tidak ketawa atas dosa yang terjadi. Orang yang menangis karena dosa yang dia lakukan. That's supposed to be your friend in 2026. Ada amin? Balik ke Roma 8. Oh ya, di dalam GGA gak semua orang teman kamu. You don't need to be friend to everybody yang ada di karselmu. Gak perlu. Kamu bisa menjadi terang bagi mereka. Tapi kamu tidak turunkan kualitas iman kamu. Itu antara mati dan hidup loh. Nyawa antara surga dan neraka loh. Sebab mereka yang hidup menurut pikiran yang tumpul, hati yang degil, perasaan yang tumpul, pikiran yang gelap. Memikirkan hal-hal yang dari daging, hawa nafsu akan kecemaran. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah, so kalau kamu sampai sakit liver, sampai mau kanker liver, itu maut bukan? Jangan kamu diagnosa sama saya, jangan bikin saya jadi dokter.
ginjal lu gagal, livermu gagal, that's maut. Itu menggambarkan bagaimana kualitas kamu. Berikutnya, tetapi keinginan Roh Kudus bagi kita apa? Life and peace. Hidup dan damai sejahtera. Life and peace. I want to have life and peace. Dan Tuhan kasih di dalam kalian dorongan naluri for life, untuk hidup, bukan untuk mati. Makanya orang mati ditangisi karena belum waktunya mati sebetulnya. Bukan kehendak Tuhan untuk kita mati. Kehendak Tuhan untuk kita hidup selamanya. And that will be di Yerusalem baru, bumi yang baru. Tidak ada lagi bintang, matahari, bulan. Yang ada terang dunia, Yesus Rajanya. No more tears. No more death. Apakah akan ada hidup tanpa mati? Ya. Waktu Yesus balik ke bumi. Dan ini bumi mesti hancur dulu. Dengan segala unsur-unsurnya. I'm excited. Are you excited? Apakah kalian memilih 2026 to have life and peace? Hidup dan damai sejahtera? Kamu boleh kepahitan, kamu boleh tertolak, kamu boleh bisa kesepian, gak ada teman sama kamu. Kalau tangan kamu terus nyemil. Goreng-gorengan terus. Berarti kamu punya kerentanan, cadangannya habis. Dan sayangnya kamu tidak balik ke Tuhan. Sayang. Padahal kehadiran Allah unlimited. Tak terbatas. Karena hadirat Allah bentuknya aliran air hidup. Itu artinya rivers of life. Katakan rivers of life. Kamu gak ke God, you get to rivers of life. Air yang deras sampai kamu kerendam dan kamu hidup di dalamnya. Seperti rusa, jiwaku haus akan sungaimu. That's why Daud tahu. Pertolonganku bukan dari Saul, no problem. Pertolonganku bukan dari anak-anakku, dari 19 istri, no problem. Pertolonganku selalu tersedia terbuka bagiku. How we live in the river. Aku hidup dengan air yang keluar dari bait Allah. Dari pergelangan kaki ke lutut, ke pinggang sampai aku kerendam. That's the presence of God. That's how you supposed to live. Kamu tidak cari Netflix, kamu enggak cari browsing sosmed, you come to the temple of God. Di situ air hidup tidak pernah berhenti. And that's God available bagi kita semua.